Shalom, selamat malam Pak Paul. Ya, Selamat malam Koden. Ya, Shalom, semoga selamat Tuhan, malam. semoga Tuhan memberkati pelayanannya terus di Papua. Terima Ya, kasih. iya. Sebenarnya ini saya mau nanggapi juga berkaitan dengan pertanyaan Pak Tamba tadi, karena kebetulan saya juga punya pergumulan cukup lama dengan Tuhan soal apa tadi ya, jelek, sial dan seterusnya itu. Ayat-ayat itu cukup mengganggu saya 12 tahun lebih. Cuman ya itulah tadi, karena mungkin temanya nggak ke sana, saya nggak nambahin lagi. Cuman ya saya mungkin sharing sedikit aja ke Pak Paul juga, kan minggu lalu mau janjinya mau lanjutin tipuan agama ya Pak Paul ya Pak Paul. ya. Nanti minggu depan, karena ini kebetulan Diundur ya. Papi Daniel tiba-tiba bisa. Wah, langsung Oh kita ini gitu. dulu, karena kita janji udah Ya lama, ya. kenjo udah lama kelewat terus. Ya, Maaf, maaf. ya nggak apa-apa kan, cuman ya saya ingin sharingnya gini. Jadi Pak Koden ini kan angkatannya udah cukup lama ya. Saya bertobat 80-an itu, Koden tuh memulai apa ya, kebangunan rohani di Surabaya setahu saya 87, 88 sampai 9 awal 90-an ya. Dan bersama teman-temannya di Gereja Mawar Salon Surabaya itu luar biasa, dan jadi api kebangunan rohani terus sampai ke masa sekarang ya, masih tersisa kegerakan-kegerakan luar biasanya. Nah, jadi khotbah Koden ini juga khotbah klasik di kita zaman 90-an, 2000-an itu ya. Cuman sekarang ada beberapa tambahan tema-tema, detail-detail yang buat zaman sekarang itu, ya itu tadi komplainan Pak Tamba dan juga saya, ada banyak detail-detail yang sudah nggak cocok lagi dengan penjelasan ayat-ayat tadi di masa sekarang. Bukan ayatnya yang salah, tapi pemikirannya, konsepnya itu. Nah, jadi saya nggak mau ngomong bahwa Koden itu menipu, tapi mungkin konsepnya itu udah nggak pas ya. Karena kan kemarin Paul di era di kelas evangelis kan ada zamannya Pak siapa namanya itu, John Calvin itu kan, dia seorang pengacara, dia membuat gereja Calvin, dan westernisasi itu kan berdasarkan kehidupan yang strict, yang benar, yang harus westernisasi gereja ya sampai ke seluruh dunia. Nah, jadi tahun 80-an 90-an ajaran gereja itu banyak ajaran yang larinya ke psikologi. Orang harus baik, orang harus begini, harus begitu. Nah, itu trennya itu juga termasuk tadi itu khotbahnya Koden tadi. Saya jadi teringat masa-masa dulu sering mendengar khotbah-khotbah seperti itu ya, dengan tambahan detail kesaksian yang berbeda. Ada beberapa yang bagus, tapi ada beberapa yang seperti Pak Tamba tadi melahirkan komplain-komplain tadi soal jelek dan seterusnya. Saya punya pemahaman sendiri, cuman ya saya sudah, puji Tuhan, diberkati. Tapi tadi saya mau nambahin Pak Tamba nggak jadi, karena tadi Koden sama Ko Paul udah bilang nggak bahas lari ke sana. Cuman yang saya ingin sampaikan bahwa ya kalau bisa memang kita buka ruang untuk lebih banyak diskusi tentang banyak hal-hal seperti tadi, karena itu detailnya itu banyak banget yang menurut saya sekarang ini udah nggak tepat lagi gitu loh kalau Nah, kita disampaikan nggak lagi seperti cerita ya. cantik jelek, tapi kita lagi cerita nasib peruntungan loh ini. Nah, Ya, kalau ya, cerita makanya saya cantik nggak lari jelek ke itu sana, Pak tadi Paul ya. tadi saya ada sedikit ini kritik ya tadi. Ya, Eh kita kita tidak sedang mengubah atau mengkompromikan Alkitab dengan psikologis loh. Yang kita ajarkan adalah teks yang tertulis. Justru Anda yang ngerok-ngerok gitu ya, itu kebanyakan karena sudah nggak sesuai dengan teks lagi. yang Makanya Betul. teksnya yang bilang apa? zaman Yaitu ya Pak Paul. lihat ya, Jadi ada kan nggak ada rasul-rasul dua. ketemu sama setan?
Lebih banyak Daud Tony ketemu setan daripada rasul-rasul ketemu setan. Nabi-nabi aja nggak pernah ketemu setan, ketemunya malaikat Jadi Tuhan terus. 80-an itu kan ada dua tren kok Paul ya. Ada satu yang karismatik yang Bukan rock. masalah trennya, Ya, tetapi kita faktanya saja, teks yang ya. tertulis. Nah, Jadi sekarang ada yang trennya satu. adalah kembali kepada teks yang tertulis, bukan Ya, setuju. kepada masalah tren psikologis apa, kita nggak urusan dengan itunya. Ya, ini Tetapi saya bicarakan awal pada kenyataannya Alkitab menuliskan seperti itu yang tertulis. Dan nah makanya tadi loh, kok bisa sama yang dipikirkan dulu, di zaman dulu, namanya sio-sio itu udah kayak barang najis yang bagaimana gitu. Orang langsung Ya. ketakutan, nggak boleh Ya. yoga, nggak boleh tai chi segala macam. Ya kan, nggak boleh belajar kungfu, nggak boleh belajar karate. Ya, Nah, ya, itu kan saya sampai nggak begitunya bahas kan? di sana, Kenapa? karena saya Karena setuju teksnya nggak sama ditulis begitu. mayoritas. Ya, setuju Pak Paul. Saya setuju sama garis besarnya. Cuman tadi itu karena ada beberapa detail kecil itu yang bikin menarik perhatian Pak Tamba tadi, Pak siapa lagi satu lagi, dan Nah, Pak Tamba tadi kesalahannya Ya. tadi adalah memaksakan bahwa Pak Daniel Alexander mengatakan anti dengan jelek. Bukan, tidak ada jelek dan cantik. Kalau di ciptaan Tuhan itu tidak ada yang jelek. Itu yang dimaksud. Nggak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Kejadian 6 kata anak-anak manusia itu cantik-cantik. Iya kan? Nggak ada yang jelek. Kita semua itu bagus, indah. Amin. Kalau sampai ada yang Amin. bilang jelek, berarti dia ada belum lahir baru di dalamnya. Itu faktanya. Kalau Anda sampai bisa menilai orang jelek, lihat muka gitu ya, terus oh itu jelek, terus Anda jadi nggak suka gara-gara jelek itu. Nah, tapi kalau saya melihat ya, itu tadi cantik jelek itu ternyata relatifnya manusia, bikinannya manusia. Ya, setuju Pak Paul. Orang Ya. bule menganggap orang Sunda itu cantik banget. Iya, padahal pesek-pesek Ya, orang mereka- Sunda. Tapi Iya, buat orang tapi- bule, orang Sunda itu cantik banget. Iya, kalau Iya orang kan? bule sendiri masa minder dengan Hidungnya yang terlalu putih mancung. itu. Iya, tapi anak saya bilang saya nggak mau dapat Iya. orang Asia, saya mau sama orang bule. Pak. Coba. Karena Iya, buat dia nggak bagus. Nah, itu tadi selera itu loh. Jadi relatif, setuju, kita nggak bisa paksakan orang. Lalu kemudian, oh berarti kamu nggak mengakui orang jelek dong. Masalahnya jeleknya kata siapa? Nah, itu repotnya. Makanya kita nggak mau bahas di situ. Nanti kita makanya. mandek di situ, cuman definisi, terminologi, paradigma. Akhirnya kita 2 jam cuman bahas itu, kita yang lain nggak Ya. kebagian tanya. Gitu loh Ya, maksudnya. setuju. Makanya saya tadi cuman berusaha menyampaikan aja bahwa saya ada menemukan beberapa detail yang membuat kita jadi mau lari ke sana. Cuman dari Pak Paul udah bilang jangan, ya udah. Nah, saya kita juga stop. nggak mau Kalau nggak lanjutkan. nanti kita habis waktu di sana. Ya, Definisi setuju, itu aja. cantik jelek tadi. Karena kan tadi sudah kita terangkan versinya kita cantik jelek. Tapi kan Pak Tambang nggak mau menerima, maunya ngejar terus. Jangan. Nanti kita nggak fokus. Nanti kita akhirnya ribut dengan terminologi paradigma. Nggak habis Saya nanti nambahin bukan di cantik jelek, ada hal yang lain Pak Paul. Tapi itu tadi karena nggak udah di satu Pak Paul, itu saya nggak nambahin deh. Ya, Cuma mau ayo kita diskusi yang lain. thank you Ya, buat ya. pelayanan luar biasa dari Koden Supaya yang bisa progres. menginspirasi. Ya. Saya menginspirasi, saya menghargai apa yang sudah Ko Paul perjuangkan Terima dari kasih. muda sampai sekarang. Ya, kita angkat jempol, angkat salut buat Koden ya. Terima kasih luar biasa. Lanjut dulu ya. Ya, yuk, shalom. Ya.